Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Yesi Sehili. Kita hamil, pingin lahiran normal, lalu tiba-tiba dapat kabar kalau janin kita sungsang, itu pasti bikin worry banget ya teman-teman. Apalagi di usia kandungan yang udah tua atau trimester ketiga. And it happened to me. Dan baru ketahuan ketika aku usia kandungan 7 bulan. Nah teman-teman, mestinya kalau secara medis ya, di usia kandungan 7 bulan itu kepala janin harusnya sudah ada di bawah. Dia sudah siap-siap untuk masuk panggul. Tetapi di aku kehamilan 7 bulan, anak aku masih sungsang. Itu baru ketahuan yang pertama kali. 2 minggu kemudian aku USG lagi teman-teman. Nah ini udah nggak sungsang tapi melintang. Jadi posisinya melintang. Tahu ya, kalau sungsang kan kepalanya di atas. Nah kalau melintang itu kepalanya di samping gitu teman-teman. Nah itu pun juga bukan suatu kondisi yang normal ketika ada di trimester ketiga. Cuman kita nggak perlu putus asa kan ya teman-teman. Jadi ada treatment-treatment tertentu supaya untuk kita mengusahakan supaya nanti kepala didik bayi itu bisa ada di bawah atau mau masuk panggul. Nah aku pun juga ada ikhtiarnya teman-teman, gak cuman diam ya, meskipun ikhtiarku kayaknya gak yang getol banget gitu sih. Aku mulai nungging-nungging, terus aku mulai olahraga teman-teman. Jadi olahraga yang dikhususkan untuk cara ngatasi gimana bayi sungsang itu bisa ke posisi yang normal. Nah itu teman-teman bisa cari banyak referensi ya, pasti teman-teman udah tahu lah. Salah satunya adalah nungging-nungging atau kita sering-sering untuk posisi sujud gitu kan teman-teman. Nah dokter aku menyarankan setiap hari itu 8 kali, dimana setiap kali sujud atau nungging itu sebanyak 1 menit. Kedengarannya easy, simple, tetapi ketika dipraktekin tidak semudah itu Ferguson. Karena perut kita itu lagi besar banget, terus nafas kita juga engap ya kan, badan ini segalanya itu kan rasanya nggak enak ya teman-teman. Jadi semenit itu rasanya itu kayak berat. Kalau udah bisa melalui semenit itu udah hebat teman-teman. Apalagi kalau 8 kali, wah keren banget. Nah ceritanya selanjutnya adalah teman-teman, sampai ke 8 bulan ternyata bayi aku juga masih sungsang. Bahkan sampai ke usia 34 minggu itu masih sungsang teman-teman. Jadi kalau masih sungsang terus itu ada indikasi sesar. Alhamdulillahnya dokter aku itu pro normal, jadi masih diusahakan untuk bisa normal. Pokoknya usaha maksimal bisa normal. Nanti kalau emang sudah maksimal tetap sungsang baru disesar. Aku dikasih waktu 2 minggu untuk balik USG lagi. Nah alhamdulillah di usia kandungan ke 36 minggu kepala didik janin udah di bawah. Dan itu lega banget, bersyukur banget. Berarti 9 bulan ya teman-teman. Nah ketika sudah kepala janin ada di bawah, itu olahraganya disarankan untuk tidak nungging lagi teman-teman, tapi jimbol ya. Jadi kita olahraga jimbol gitu, duduk di bola gym, terus kita mentul-mentul gitu. Dan juga kita sering-sering olahraga kayak squat jump, jongkok berdiri, jongkok, terus teman-teman kayak per gitulah gerakannya. Nah itu aku lakukan teman-teman, supaya supaya mempercepat kepala didik janin ini masuk panggul. Karena case-nya aku di usia 36 minggu, jadi kepala didik janin udah di bawah tapi masih melayang-layang, belum benar-benar masuk panggul teman-teman. Lalu kemudian dikasih lagi waktu 2 minggu lagi. 2 minggu aku balik lagi, dan alhamdulillah itu di usia 38 minggu ya teman-teman, ternyata didik janinnya itu kepalanya udah masuk
panggul, udah kekunci di panggul. Masya Allah, tabarakallah. Bayangin teman-teman, dari berbulan-bulan anak ini sungsang sampai nafas kita itu sesek, karena beda ya, ketika kepala ada di atas sama di bawah itu rasanya beda teman-teman. Kalau di atas kepalanya itu kan lebih keras, nah itu lebih neken kan, lebih neken ke pernafasan kita, itu bikin lebih sesek sih. Kalau aku ya, aku nggak tahu kalau teman-teman, yang aku alami sih seperti itu. Nah, berbulan-bulan sungsang sampai 34 minggu sungsang, dan itu kalau nggak sabar pasti udah sesar aja deh. Tapi qadarullah di usia 36 minggu, hanya dalam waktu 2 minggu kepala didik janin udah langsung balik ke bawah, kepala di posisi yang normal, yang baik, dan 2 minggunya lagi di 38 minggu itu masuk panggul, kekunci, dan aku lahiran di hari itu juga teman-teman. Di hari aku terakhir kontrol, pagi kontrol, siang ada pendarahan, sore keluar ketuban, malam lahiran. Masya Allah, tabarakallah, dan alhamdulillah. Nah, itu aja sih sharingnya teman-teman, singkat tetapi aku rasa ini bisa memberi semangat buat para teman-teman bumil yang di luar sana, yang lagi keadaan kehamilannya atau janinnya lagi sungsang. Don't worry teman-teman, masih ada harapan untuk bisa lahiran normal ya. Jadi tetap ikhtiar, tetap berusaha, dan tetap ditunggu sampai di range kehamilan yang bisa ditolerin, ini anak bisa lahiran normal. Tapi kalau memang masih sudah di usia 40 minggu, apalagi sampai 42 minggu tetapi masih sungsang, ya itu memang sebaiknya ya sesar sih teman-teman. Karena ketika kita memaksakan lahiran normal dalam keadaan sungsang, itu resikonya lebih besar daripada ketika kepala janin ada di bawah, karena itu nanti akan beresiko pendarahan yang lebih hebat teman-teman. Kepala ini kan keras ya, sedangkan bokongnya itu lunak, jadi dan kepala itu lebih besar. Nah itu biasanya, bukan biasanya, ada kejadian yang kepala nyangkut. Thank you so much teman-teman, itu sharingnya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.